Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer Senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer Senair terkait nasib honorer di tahun 2023 tahun ini. Nah, Bapak Ibu, informasi terbaru terkait dengan nasib honorer di tahun 2023 tahun ini, simak video ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Nasib honorer non-ASN dalam arti honorer non-PNS bakal segera diputuskan. Jadi di sini ada bocoran terbarunya Bapak Ibu ya, kira-kira bagaimana memutuskan nasib honorer di tahun 2023 tahun ini. Ikuti terus informasi ini. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini tengah membahas solusi konkret terkait formula penanganan tenaga honorer untuk nantinya solusi tersebut keluar sebelum tanggal 28 November 2023 ini sesuai dengan Pasal 99 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau tentang manajemen P3K. Nah, tentunya ini Bapak Ibu merupakan satu kabar gembira karena sebentar lagi akan ada keputusan terkait dengan nasib honorer ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Menpan RB, dalam hal ini adalah Menpan RB Abdullah Azwar Anas, bahwa saat ini sedang membahas solusi konkret terkait dengan formula penanganan tenaga honorer di tahun 2023 tahun ini. Jadi tentunya dalam hal ini, apa kira-kira yang dibahas tentang solusi konkret terkait dengan formula nasib honorer ini nantinya artinya solusi tersebut ya harus keluar sebelum tanggal 28 November 2023 tahun ini. Nah, ada apa ini diantisipasi Bapak Ibu sebelum 28 November 2023 karena memang tanggal 28 November 2023 ini adalah tenggat waktu batas terakhir tentang penanganan nasib honorer non-ASN. Nah, hal ini ada dasarnya Bapak Ibu ya. Katanya sesuai dengan pasal 99 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau tentang manajemen P3K. Dalam menentukan formula tersebut, ia memastikan dalam arti Menpan RB memastikan bahwa penyelesaian honorer akan dilakukan dengan 4 prinsip, yakni tidak ada PHK massal, tidak menambah anggaran pemerintah, kemudian tidak menurunkan pendataan honorer, dan tetap dalam koridor Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Poin yang ketiganya tadi Bapak Ibu yaitu tidak menurunkan pendapatan honorer maksudnya Bapak Ibu ya. Nah, tentunya ini semuanya adalah hal yang sifatnya berkeadilan karena memang tidak berdampak negatif terhadap honorer non-ASN. Sekalipun sudah banyak isu beredar bahwa di 28 November 2023 tahun ini adalah masa penghapusan honorer non-ASN. Tapi ternyata oleh pemerintah sigap dalam hal mencari jalan tengah terbaik untuk memikirkan bagaimana nasib honorer non-ASN ini. Sehingga pemerintah melalui Menpan RB akan mengambil satu keputusan bahwa tentang nasib honorer 2023 akan diputuskan di tahun 2023 tahun ini dalam waktu yang cepat. Melansir dari situs resmi kementerian, maka Anas mengatakan prinsip ini lahir dari hasil koordinasi dengan berbagai organisasi pemerintah daerah guna mencari jalan tengah dalam hal penanganan tenaga honorer. Jadi koordinasi dan konsultasi tersebut telah dilakukan mulai dari DPR, DPD, APPSI, APEKSI, APKASI,
kemudian perwakilan tenaga honorer atau tenaga non-ASN, seterusnya akademisi dan berbagai pihak lainnya yang ada hubungannya dengan pengangkatan honorer atau yang ada hubungannya dengan nasib honorer non-ASN. Adapun keempat prinsip tersebut, pertama adalah menghindari PHK massal. Prinsip pertama adalah menghindari PHK massal. Ini ungkap Anas dikutip pada hari Senin 17 April 2023 hari ini. Artinya, dengan semakin dibahas ini Bapak Ibu, dengan semakin mencuat di publik bahwa tidak ada penghapusan honorer secara massal, berarti honorer selamat dari penghapusan. Artinya, Bapak Ibu tetap melaksanakan kegiatan aktivitas di instansi pemerintah sebagaimana biasanya. Kemudian yang kedua, tidak ada tambahan beban fiskal yang signifikan bagi pemerintah. Ingat Bapak Ibu ya, tidak ada tambahan beban fiskal yang signifikan. Nah, artinya sekalipun negara ya tahun demi tahun tetap ada beban, namun hal ini perlu dipikirkan satu hal ya dalam hal anggaran fiskal atau ya tidak ada tambahan beban negara dengan keputusan ini nantinya yang sifatnya berpihak kepada honorer. Kemampuan ekonomi di setiap Pemda tentu berbeda-beda. Maka untuk itu, penataan ini diharapkan tidak membebani anggaran pemerintah lanjutnya. Signifikan bagi pemerintah dalam artinya melonjak tiba-tiba Bapak ya karena memang ya anggarannya bengkak. Nah, itu perlu dihindari. Seterusnya, poin yang ketiga yaitu menghindari penurunan pendapatan yang diterima tenaga honorer saat ini. Menurutnya selama ini tenaga honorer telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap pemerintah. Sehingga harus diusahakan agar ya pendapatan tenaga honorer non ASN tidak menurun akibat adanya penataan ini. Ini adalah komitmen pemerintah, DPR, DPD, Asosiasi Pemda, dan berbagai stakeholder lain untuk para tenaga honorer non-ASN jelasnya. Jadi terakhir, mengenai prinsip yang dipegang yakni sesuai regulasi yang berlaku. Nah, tentu nantinya kita akan susun formulanya seperti apa agar sesuai koridor regulasi, ujar Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Dengan menggunakan 4 prinsip tersebut, maka Menpan RB Abdullah Azwar Anas memastikan bahwa permasalahan tenaga honorer ini akan dicarikan alternatif penyataan terbaik dan saat ini masih dalam proses pembahasan serta kajian yang mendalam terhadap berbagai alternatif tersebut. Jadi Presiden Jokowi telah menginstruksikannya, sebagaimana kita ketahui bersama, dan informasinya sudah banyak beredar bahwa Presiden Jokowi menginstruksikan kepada Menpan RB dalam hal mencarikan jalan tengah. Jadi hal ini sudah disusun ya, prinsip-prinsip berdasarkan masukan pemangku kepentingan. Nah, untuk formulanya kini sedang dibahas bersama seluruh pemangku kepentingan sebelum nanti ditetapkan pemerintah pungkasnya. Jadi itulah informasi Bapak Ibu terkait dengan informasi yang mengatakan bahwa nasib honorer non ASN akan ditentukan tahun 2023 tahun ini. Demikian, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.